Beda ya. Ketika Nabi Yusuf, pada surat Yusuf nanti, ketika Nabi Yusuf mengatakan dirinya kepada raja, ini hafizun alim, saya ini mengerti persoalan, saya ini tahu persoalan. Beliau mendeskripsikan dirinya, menjelaskan bahwa dirinya mengerti persoalan. Tapi beliau tidak membawa orang lain untuk direndahkan. Ini tidak takabur, ini namanya percaya diri. Bedanya tipis, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para jamaah sekalian, bedanya tipis. Takabur itu ketika kita mengatakan begini, saya ngerti persoalan ini, saya paham, saya tahu, pengalaman saya banyak, pengalaman saya ada, dan seterusnya. Kalau titik di situ kalimatnya, tidak takabur. Tapi kalau kalimat itu berlanjut atau kita lanjutkan, contoh, saya ngerti Pak persoalan ini, saya ngerti Bu persoalan ini, saya punya pengalaman Pak mengenai hal ini, tidak seperti yang itu tuh, tidak seperti si Anu tuh, tidak seperti yang berlalu tuh, tidak anu tuh, tidak anu. Ketika itu orang menjadi takabur. Jadi harus tahu remnya supaya percaya diri tapi tidak takabur. Kalau tidak tahu remnya menjadi takabur, hilang keberkahan Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, para jamaah sekalian, para pemirsa Tausiah Subuh TV One dimanapun berada, mari kita buka pintu keberkahan Allah. Kita butuh ini. Kita butuh dalam hidup kita pintu keberkahan Allah dengan cara rem, tahu remnya. Kata-kata kita silahkan kita percaya diri, tapi jangan merendahkan orang lain dalam kalimat kita. Para pemirsa Tausiah Subuh TV One dimanapun berada, kalau kita perhatikan, Allah memberikan contoh di dunia ini. Orang-orang atau bahkan satu negara dalam contoh ini, ada yang punya sifat tidak mau merendahkan orang lain. Dan terbukti mereka menjadi negara paling makmur di dunia. Coba. Padahal, maaf ya, mungkin tidak banyak yang Islam. Tapi karena Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Siapapun manusianya yang melaksanakan Al-Quran, walaupun dia tidak sadar, maka dapat balasan juga. Walaupun hanya di dunia tentu saja. Kita ambil contoh negara Skandinavia. Negara Skandinavia ini, ibu-ibu, para jamaah sekalian, mereka punya satu sifat namanya janteloven. Nanti kalau ibu-ibu mau cari, lihat di Google, janteloven. Apa janteloven itu? Janteloven adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang Skandinavia. Ada 10 totalnya itu. Nanti kalau kita cek, silahkan di Google di mana cek janteloven. Yang pertama, sifatnya, jangan pernah merasa Anda lebih baik dari orang lain. Coba bayangkan itu. Ini kan Quran banget ini. Ini harusnya kita banget ini. Harusnya itu kita. Ya. Yang kedua, jangan meyakinkan diri Anda bahwa Anda lebih pintar dari orang lain. Nah, intinya seperti itu. Dari 10 sifat itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para jamaah sekalian, para pemirsa Tausiah Subuh TV One dimanapun berada, orang-orang Skandinavia punya sifat itu. Nah, kita saksikan dari data yang dikeluarkan oleh berbagai badan riset di dunia, 10 tahun terakhir setidaknya, 5 negara dengan kesejahteraan tertinggi di dunia itu dikuasai atau dipuncaki oleh negara-negara Skandinavia. Swedia, kemudian negara-negara Swiss gitu ya, dan lain sebagainya. 5 negara tersejahtera di atas dunia. Ini bukan kebetulan, tapi karena mereka memang punya sifat yang tidak mau takabur, tidak mau merendahkan orang lain. Walaupun mereka sendiri punya kualitas yang amat tinggi. Harusnya ini menjadi sifat kita. Boleh dan harus kita mengetahui kelebihan kita, harus kita mengetahui apa yang menjadi kemampuan kita, tapi jangan merendahkan orang lain, jangan membawa nama orang lain untuk kita rendahkan. Ketika itu kita tidak takabur, dan kalau takabur maka gurunya adalah iblis. Tertutup pintu keberkahan dalam kehidupan kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, para pemirsa Tausiah Subuh TV One dimanapun berada, keberkahan hidup itu dari Allah. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, berkali-kali Allah sebutkan, misalkan dalam surat Al-Mulk, surat ke-67 itu, Tabarak allazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keberkahan hanya ada di tangan Allah.
Oleh karenanya, untuk kita mengakses keberkahan hidup kita, kita mesti ikut aturan Allah. Salah satu aturan Allah adalah ketika Allah menjelaskan, jangan takabur. Artinya, jangan merendahkan orang. Silahkan tahu kelebihan kita, silahkan. Silahkan sampaikan kemampuan kita. Silahkan kita mengerti, kita ini punya kemampuan di bidang apa. Tapi jangan membawa orang lain untuk kita rendahkan dalam kata-kata kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.